Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Trikurnia dan biasa dipanggil Bu Mega. Melalui video ini, Bu Mega akan membahas mengenai logika penarikan kesimpulan dan pembuktian nilai kebenarannya. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Tampilan yang adik-adik mahasiswa lihat pada layar Bu Mega ini merupakan peta konsep logika matematika yang terdiri dari materi proposisi, di mana materi proposisi ini sudah dibahas oleh Ibu Freza melalui video dan juga melalui video animasi. Materi penarikan kesimpulan yang akan Bu Mega bahas sebentar lagi merupakan materi kelanjutan dari materi proposisi. Penarikan kesimpulan adalah proses berpikir untuk mendapatkan kesimpulan logis berdasarkan premis atau fakta yang saling berhubungan. Ada 4 penarikan kesimpulan yang melibatkan implikasi, yaitu modus ponens, modus tollens, silogisme, dan disjungsi silogisme. Untuk modus ponens itu diketahui premis satunya jika P maka Q dan premis duanya diketahui P maka kesimpulannya adalah Q. Modus tollens jika premis pertamanya jika P maka Q dan premis keduanya negasi Q atau ingkaran Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran P atau negasi P. Silogisme, jika bentuk premis pertamanya, jika P maka Q, dan bentuk premis keduanya, jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Kemudian disjungsi silogisme ini adalah pilihan ya. Jika premis pertamanya P atau Q, kemudian diketahui premis keduanya bukan P, maka kesimpulannya pasti Q. Begitu juga ya sebaliknya. Nah, simbol implikasi ini itu bisa kita artikan sebagai jika P maka Q atau akan Q jika P gitu ya karena ini bersyarat ya. Dan ini juga bisa kita maknai bahwa premis P sudah pasti dia merupakan premis Q, tetapi premis Q belum tentu merupakan dari premis P. Nah, contohnya misalkan diketahui dua pernyataan sebagai berikut. P1-nya, premis pertama, jika hari hujan, maka jalanan basah. Premis keduanya, hari ini hujan. Apa kesimpulan dari dua pernyataan di atas? Jika kita menemukan dua pernyataan dalam bentuk kalimat seperti ini, Bu Mega menyarankan kita rubah kalimat ini ke dalam bentuk simbol. Misalkan, hari hujan ini bisa kita simbolkan sebagai P. Maka jalanan basah itu bisa kita simbolkan sebagai Q. Kemudian pada premis kedua, hari ini hujan. Berarti hari ini hujan. Tadi kita sudah mensimbolkan hari hujan sebagai P. Berarti hari ini hujan ini juga P. Nah, sehingga kita bisa sederhanakan untuk premis satu ini adalah jika maka berarti implikasi. Implikasi dari premis P hari hujan, premis P jika P maka Q. Q-nya adalah jalanan basah, maka Q. Kemudian premis 2 atau pernyataan yang kedua, hari ini hujan. Berarti premis P. Eh, Berdasarkan metode penarikan kesimpulan kita lihat di sini, bentuk ini paling cocok
dengan modus ponens. Karena modus ponens, jika P maka Q diketahui P, maka kesimpulannya adalah Q gitu ya. Maka ini kesimpulannya adalah Q, di mana Q tadi adalah simbol untuk jalanan basah. Maka kesimpulannya adalah jalanan basah. Seperti itu. Bisa ya? Kemudian, bagaimana cara kita membuktikan apa benar jawabannya jalanan basah gitu ya? Kita bisa membuktikan menggunakan tabel kebenaran. Untuk premis pertama, jika P maka Q. Nah, ini dia premis pertama gitu ya. Dan antara premis pertama dan premis kedua ini dihubungkan oleh konektor dan. Makanya jika P maka Q ini kan premis pertama nih. Ini premis pertama. Dan P. Dan P-nya adalah premis kedua. Nah, kita tentukan nilai kebenarannya berdasarkan tabel kebenaran yang sudah dijelaskan oleh Ibu Freza sebelumnya. Kemudian, dari dua premis ke kesimpulan, itu konektornya adalah implikasi atau jika maka. Jika P maka Q ini adalah premis pertama. P ini premis kedua yang dihubungkan oleh kata dan. Kemudian kesimpulan kita tadi apa? Q gitu ya. Q ini kesimpulan kita. Ini mau kita buktikan menggunakan tabel kebenaran sehingga diperoleh semuanya nilai kebenarannya adalah B. Jika semua nilai kebenarannya bernilai benar, maka ini biasa kita sebut dengan tautologi. Maka kesimpulan kita untuk jalanan basah dari dua pernyataan ini bernilai benar. Nah, sekarang kita coba lanjut. Modus tollens itu jika premis pertamanya implikasi jika P maka Q, kemudian diketahui premis keduanya negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Contohnya, jika hari hujan, maka jalanan basah. Nah, kita simbolkan lagi. Hari hujan kita simbolkan sebagai P, tadi sebagai P ya. Maka jalanan basah ini kita simbolkan sebagai Q. Kemudian pada premis kedua diketahui jalanan tidak basah. Jalanan tidak basah. Kalau Q tadi itu adalah simbol untuk jalanan basah. Maka jalanan tidak basah ini berarti negasi atau ingkaran. Ingkaran dari apa? Ingkaran dari Q. Berarti ini adalah negasi Q. Sehingga jika pernyataan ini kita rubah ke bentuk simbol logikanya, diketahui premis 1, jika P maka Q gitu kan ya. Jika hari hujan maka jalanan basah. Q-nya jalanan basah. Kemudian premis 2-nya jalanan tidak basah, yaitu negasi Q. Ini kan bentuknya persis sama dengan modus tollens gitu ya. Susunannya. Premis satunya jika P maka Q benar sama. Premis keduanya negasi Q. Di sini juga negasi Q. Maka berdasarkan modus tollens ini diketahui kesimpulannya adalah negasi P. Di mana tadi kita memberikan P itu simbol untuk hari hujan. Berarti kalau dia negasi P, ini berarti kesimpulan hari tidak hujan. Gitu ya. Sekarang kita ingin membuktikan apakah benar ini kesimpulannya. Maka kita bisa buktikan menggunakan tabel kebenaran. Di sini karena kita ada dua premis, yaitu premis PQ, berarti ada 4 baris ya nilai kebenaran yang harus kita buktikan. Berarti ada P dan Q. Ada dua benar, dua salah. Ini benar salah, saling benar salah, benar salah.
Kemudian kita buktikan untuk premis pertama. Premis pertama itu kan jika P maka Q gitu ya. Jika maka itu kan nilai kebenarannya hanya benar salah yang bernilai salah, selebihnya bernilai benar. Maka di sini benar-benar, maka jika P maka Q pasti di sini bernilai benar. Nah, ini silakan adik-adik lanjutin ya. Kemudian dari premis satu ke premis 2 itu dihubungkan oleh konektor dan. Nah, ini kan baru premis satu ya. Maka jika P maka Q dan negasi Q. Jika P maka Q-nya benar dan negasi Q. Dan itu kan sifatnya nilai kebenarannya hanya benar-benar bernilai benar, selebihnya bernilai salah. Kita lihat di sini. Eh, Jika P maka Q ini nilainya benar dan negasi Q-nya adalah salah, gitu kan ya? Berarti benar dan salah, maka di sini nilai kebenarannya adalah salah. Nah, sekarang kita akan menguji kebenaran dari dua premis ke kesimpulan kita, yaitu negasi P yang dihubungkan oleh konektor jika maka. Jika P maka Q, ini kan premis pertama kita, dan negasi Q, premis kedua kita, maka kesimpulan kita adalah negasi P gitu ya. Nah, Bu Mega contohin yang barisan pertama dulu ya. Nah, ini tadi jika P maka Q dan negasi Q, ini kan S nilai kebenarannya. Sekarang dia implikasi dengan negasi P. Negasi P, P-nya benar, berarti negasi P-nya adalah salah. Nah, karena di sini jika maka itu hanya benar salah bernilai salah, selebihnya bernilai benar. Maka jika salah, maka salah, maka di sini nilai kebenarannya adalah benar. Nah, silakan nanti adik-adik lanjutin lanjutin sendiri di rumah ya. Dan Bu Mega bisa memastikan ini keempat-empatnya pasti bernilai benar atau tautologi. Sehingga kesimpulan kita untuk kedua pernyataan ini, hari tidak hujan bernilai benar. Kita lanjut ya. Yang ketiga, metode penarikan silogisme yang bentuknya premis satu jika P maka Q, dan bentuk premis 2 jika Q maka R, di mana kedua premisnya sama-sama implikasi, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Contoh, misalkan diketahui premis satunya, jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Premis duanya, jika hari ini akan hujan, maka Doni membawa payung. Misalkan kita simbolkan langit mendung untuk P, ini adalah P, maka hari ini akan hujan kita simbolkan sebagai Q. Maka untuk premis duanya, jika hari ini akan hujan tadi adalah Q, maka Doni membawa payung. Membawa payung itu belum ada kita simbolkan, berarti ini premis baru. Kita simbolkan ini misalkan dengan R. Sehingga dua premis ini bisa kita sederhanakan menjadi premis satu, yaitu implikasi jika langit mendung atau jika P, maka hari ini akan hujan, yaitu Q. Dan premis duanya, jika hari ini akan hujan, berarti jika Q, maka Doni membawa payung, maka R. Nah, ini kan polanya persis sama dengan silogisme. Sehingga kesimpulannya juga sama gitu ya. Kesimpulannya adalah P, jika P, maka
R. Yang berarti tadi P kita hari ini langit mendung dan R kita Doni membawa payung. Sehingga benar ya ini kesimpulannya. Jika hari ini langit mendung, maka Doni membawa payung. Untuk membuktikan kebenaran kesimpulan ini, kita bisa buktikan menggunakan tabel kebenaran. Yaitu karena di sini ada tiga premisnya, yaitu premis P, Q, dan R, maka jumlah baris nilai kebenarannya adalah 2 pangkat N gitu ya. Di mana N itu adalah jumlah premis. Premis kita tadi ada 3, berarti jumlah barisnya adalah 2 pangkat 3 atau sama dengan 8 baris. Nah, 8 baris ini dibagi 2, sebagian untuk benar dan sebagian untuk salah. Berarti di sini di premis pertama, premis P, ada 4 nilai benar, 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 dan 4 nilai salah. Itu ya, salah, 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 salah. Untuk Ki dibagi 2 lagi. Kalau tadi kan 4 benar, berarti di sini jadi 2 benar. 2 benar, 1 benar, 2 benar, dan 2 salah. Salah, salah. Begitu juga dia selang-seling. Benar, benar, salah, salah. Untuk premis ketiganya dibagi 2 lagi. Kalau tadi 2 benar, maka di sini 1 benar, 1 salah. Benar, salah, benar, salah. Karena dia harus selang-seling gitu ya. Di sini benar, salah. Nah, apa yang mau kita buktikan? Premis pertamanya. Premis pertamanya adalah implikasi jika P, maka Q. Kita buktikan jika P maka Q benar, P-nya benar, Q-nya benar, berarti di sini benar. Kemudian kita cari nilai kebenaran dari premis 1 ke premis 2 yang dihubungkan oleh dan. Berarti jika P maka Q dan Q maka R. Nah, gitu ya. Nanti silakan adik-adik cari nilai kebenarannya. Kemudian untuk pembuktian sampai ke kesimpulan itu adalah dari sini gitu ya, premis kedua, maka ke premis ke kesimpulannya yaitu jika P maka R. Nah, ini ya pembuktian kesimpulannya. Silakan adik-adik tentukan dan ini jawabannya harusnya tautologi juga di mana semua nilai kebenarannya bernilai benar untuk setiap kondisinya gitu. Kemudian kita lanjut terakhir yaitu disjungsi silogisme yang bentuknya premis satu P atau Q dan premis 2-nya negasi P. Sehingga kesimpulannya adalah Q. Begitu juga sebaliknya. Jika diketahui premis satunya P atau Q dan diketahui premis keduanya bukan Q, maka pasti kesimpulannya adalah P. Contohnya, Andi ke kampus selalu naik KRL atau mengendarai motor. Premis keduanya, hari ini Andi ke kampus tidak naik KRL. Nah, apa kesimpulannya? Dan buktikan menggunakan tabel kebenaran. Nah, ini kita simbolkan Andi ke kampus selalu naik KRL. Selalu naik KRL berarti ini kita simbolkan misalkan sebagai P atau mengendarai motor. Ini kita simbolkan sebagai Q. Ternyata hari ini, premis keduanya, hari ini Andi ke kampus tidak naik KRL. Naik KRL tadi P, tidak naik KRL berarti negasi P gitu ya. Sehingga ini kalau kita sederhanakan premis satunya P atau Q dan premis duanya
negasi P. Maka kesimpulannya berdasarkan disjungsi silogisme ini kan polanya mirip dengan yang ini ya. P atau Q, kemudian premiks keduanya negasi P, maka kesimpulannya adalah Q. Maka ini kesimpulannya adalah Q. Di mana Q tadi adalah simbol untuk mengendarai motor. Sehingga kesimpulannya adalah hari ini Andi ke kampus mengendarai motor. Untuk menentukan nilai kebenarannya berarti adalah P atau Q dan negasi P, maka kesimpulannya adalah Q. Nah, ini silakan adik-adik buktikan secara mandiri. Dan ini kesimpulannya juga tautologi atau bernilai benar semuanya. Ada sedikit tambahan yaitu logika kuantor. Logika kuantor adalah pernyataan yang menggunakan jumlah objek yang terlibat. Ada dua jenis kuantor. Yang pertama kuantor universal, itu simbolnya seperti A terbalik atau untuk all gitu ya. Yang kata-kata mewakili jumlah objek itu bisa semua atau setiap. Dan jenis yang kedua adalah kuantor eksistensial atau seperti terbalik seperti ini yang diksi atau kata yang mewakili jumlah objeknya bisa ada, sebagian, atau beberapa. Aturan penarikan kesimpulan logika berkuantor, jika premis pertamanya universal dan premis keduanya juga universal, maka kesimpulannya baru universal. Nah, jika premis pertamanya universal, premis keduanya eksistensial, maka kesimpulannya eksistensial. Begitu juga jika premis pertamanya eksistensial, premis keduanya universal, maka kesimpulannya eksistensial. Atau jika dua-duanya, kedua premisnya eksistensial, maka kesimpulannya adalah eksistensial. Contohnya, di sini ada dua premis. Premis pertama, ada sayur yang hijau. Premis kedua, semua yang hijau itu bergizi. Nah, kita lihat di sini, premis pertama di sini menggunakan kata ada. Ini adalah kuantor eksistensial. Ada kuantor eksistensial kita simbolkan sebagai E terbalik. Sayur kita bisa simbolkan sebagai P, kemudian hijau kita simbolkan sebagai Ki, gitu ya. Kemudian untuk premis kedua, semua yang hijau itu bergizi. Semua ini adalah kuantor universal, simbolnya adalah A terbalik. Yang hijau-hijau tadi adalah Ki ya. Ini tadi adalah Ki. Kita menyimbolkan sebagai Ki. Itu bergizi. Bergizi ini berarti premis baru. Kita simbolkan sebagai R misalkan. Sehingga dua premis ini bisa kita sederhanakan menjadi premis pertama itu adalah eksistensial, ada gitu ya. Sayur P, ada P yang hijau. Ini maka Ki gitu ya. Kemudian premis keduanya, semua yang hijau itu bergizi. Berarti semua Ki maka itu bergizi. R. Maka kesimpulannya adalah untuk logika kuantor eksistensial, premis pertamanya dan premis keduanya universal, ini adalah kesimpulannya eksistensial. Kemudian jika P maka Q maka R, ini adalah silogisme. Di mana silogisme kesimpulannya adalah P maka R. Sehingga kesimpulannya adalah ada P maka R, di mana P kita tadi sayur, R kita
gizi. Nah, kita lihat di sini ya. Ada sayur yang bergizi. Nah, berarti jawabannya A.